Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan pengenceran, di mana pengenceran merupakan salah satu basic yang harus kita pahami untuk nanti melakukan analisa kuantitatif. Jadi di sini saya misalkan begitu ya, di sini ada suatu larutan dengan konsentrasi 1 ppm, di mana 1 ppm itu adalah merupakan sama dengan 1 mikrogram per mili. Jadi di sini diambil 1 mili, lalu di-add dengan pelarutnya sebanyak 10 mili. Jadi kita ambil dari 1 ppm ini, 1 mikrogram per mili ini, kita ambil 1 mili. Dari 1 mili itu kita tambahkan pelarut hingga 10 mili. Pertanyaannya, berapa konsentrasi setelah diencerkan? Jadi tentu kalian sudah memahami ya, sudah pernah kita juga mengerjakan perhitungannya dengan menggunakan prinsip pengenceran, yaitu V1 kali M1, V2 kali M2. Di mana V1 merupakan volume awal, sedangkan M1 adalah konsentrasi awal. Itu sama dengan berapa volume yang ditambahkan. Jadi volume akhir ya, V2 itu merupakan volume akhir, dikalikan dengan konsentrasi setelah diencerkan. Nah, kita kan ingin mengetahui berapa konsentrasi setelah diencerkan. Jadi M2-nya ini kita ingin hitung. Caranya adalah V1 tadi volume yang diambil yaitu sebesar 1 mili. Berapa konsentrasi di awal tadi, yaitu 1 ppm. 1 ppm ini sama dengan 1 mikrogram per mili. Lalu di-add hingga, jadi ini volume akhirnya adalah 10 mili ya. Sehingga berapakah volume massa atau konsentrasi ya, konsentrasi akhirnya? Maka caranya adalah 1 mili dikali dengan 1 ppm atau 1 mikrogram per mili sama dengan 10 mili dikalikan dengan M2. Sehingga M2 adalah 1 mili dikali 1 mikrogram per mili. Nah, ini volumenya kita coret dulu satuannya, mili dengan mili. Sehingga 1 kali 1, 1 mikrogram. Ini artinya, apabila kita mengambil 1 mili dari 1 ppm, itu artinya bahwa di dalam 1 mili itu terkandung 1 mikrogram. Saya ulang lagi. Ini artinya bahwa pada saat kita mengambil 1 mili dari 1 ppm, itu berarti dalam 1 mili itu mengandung 1 mikrogram senyawa. 1 mikrogram ini karena kita tambah hingga 10 mili, jadi volume akhirnya adalah 10 mili, maka 1 mikrogram dibagi dengan 10 mili ya. Jadi dari 1 mili dikali 1 ppm dibagi dengan 10 mili, dibawa ke sini dia. Ya, dibawa ke 10 mili. Sehingga konsentrasi akhirnya adalah sebesar 1 mikrogram dibagi dengan 10 mili. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 0,1 mikrogram per mili atau sama dengan 0,1 ppm. Ya. Jadi berapa M2-nya? M2-nya itu adalah 0,1 ppm. Jadi dia setelah mengalami pengenceran di sini, yang dulunya adalah dia konsentrasinya 1 ppm. Karena dia di-add hingga 10 mili, maka konsentrasinya menjadi 0,1 ppm. Jadi ini saya berikan bayangan. Ini adalah labu takar 10 mili, lalu kita tambahkan di sini 1 mili ya. Lalu setelah kita ambil 1 mili 1 ppm, kita add hingga 10 mili, dapat konsentrasi 0,1 ppm. Begitu. Lalu bagaimana dengan pengenceran? Nah, bagaimana dengan faktor pengenceran? Kita juga bisa menghitung M2 itu dari kita tahu dulu faktor pengencerannya. Apa itu faktor pengenceran? Jadi untuk bisa mengetahui berapa kali sih pengenceran yang terjadi, caranya adalah kita harus tahu dulu berapa volume awal yang diambil dan berapa volume akhir setelah pengenceran. Kita tahu dari soal di atas bahwa V1 itu adalah volume awalnya yang diambil 1 mili. Di-add hingga, berarti volume keduanya atau volume akhirnya adalah 10 mili. Jadi faktor pengencerannya adalah rumusnya V2 dibagi dengan V1 sama dengan 10 dibagi 1.
V2 adalah 10, V1-nya adalah 1. Sehingga 10 dibagi 1, maka didapatkanlah pengenceran sebanyak 10 kali pengenceran. Nah, untuk menghitung M2, konsentrasi setelah pengenceran, maka sama dengan konsentrasi 1 dibagi dengan faktor pengenceran. Di mana tadi konsentrasi awal itu kan 1 ppm sebelum diencerkan. Karena ada faktor pengenceran 10 kali, maka dia 1 dibagi 10. Maka didapatkanlah 0,1 ppm atau 0,1 mikrogram per mili. Jadi, walaupun caranya berbeda begitu ya, tapi hasilnya adalah sama. Jadi bisa menggunakan seperti ini, atau bisa juga adalah menentukan dulu faktor pengencerannya begitu.